para sahabat, saudara, dan anak-anak saya semua. Hari ini hari yang sangat penting untuk kita semua di tengah hiruk pikuknya masalah perebutan kekuasaan di negeri ini. Dan saya ingin pastikan bahwa keluarga besar 17 Agustus 1945 Jakarta, atau yang kita kenal dengan sebutan UTA 45 Jakarta, mempunyai satu sikap yang sama, mendukung pemilu damai. Ya, jadi pemilihan nanti adalah pemilihan dengan hati. Kalian masing-masing ya, jangan dengan jiwa. Nanti sakit jiwa kalau kalah. Cukup sakit hati aja ya. Yang saya hormati Ketua Yayasan dan jajarannya, Bapak Rektor beserta jajarannya, para dekan, para kaprodi, dan seluruh anak-anak saya beserta sahabat-sahabat saya yang kebetulan bisa hadir di hari ini, dan juga kepada teman-teman media. Dan acara ini kita sama-sama duduk dan berbincang di sini. Kita akan berdiskusi antara pimpinan dengan kalian juga, para calon-calon pemimpin, ya, generasi muda masa depan harus tahu bagaimana menjalankan negara ini dan bagaimana memperbaiki sistem serta implementasi negara ini yang memang cukup rusak ya. Karena memang beberapa peraturan-peraturan dibuat untuk melanggengkan kekuasaan salah satu pihak atau sekelompok pihak tertentu yang tidak ingin terganggu kekuasaannya. Karena kekuasaan itu emang enak. Ya. Bisa berkuasa itu kan bisa korupsi, bisa memeras, bisa menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan golongan atau keluarganya. Jadi kalian ini masyarakatnya, rakyatnya jangan sampai dibodohi. Setiap 5 tahun dicekoki dengan janji-janji semuanya. Selesai 5 tahun lupa lagi semuanya ya. Itulah kenapa Indonesia hari ini penuh dengan rekayasa di semua sisi, fitnah. Karena pemilu kali ini bukan tentang visi misi yang kita lihat, tapi bagaimana fitnah untuk menjatuhkan salah satu pihak supaya tidak dipilih. Jadi bukan visi misi yang baik, bagaimana caranya supaya dia dipilih. Jadi ini beda nih. Ya, kalian generasi muda cerdas, calon pemimpin masa depan harus tahu. Kampanye-kampanye hari ini bukan tentang visi misi bagaimana memperbaiki bangsa ini ke depan. Bukan bagaimana menjalankan sebuah strategi supaya mereka dipilih calon-calonnya itu. Tapi kampanye bagaimana memfitnah, menjatuhkan pihak lain supaya tidak dipilih. Ini Indonesia. Ya. Jadi kalian mesti tahu itu. Ini Indonesia penuh dengan strategi-strategi busuk untuk mempertahankan kekuasaan, melanggengkan korupsi yang ada. Ya, ini harta kalian, aset kalian, negara Indonesia yang akan menjadi kewajiban kalian untuk mengelolanya nanti. Jadi harus diperhatikan itu ya. Kekuasaan harus ada batasnya. Ingat, dicatat ini. Kekuasaan, baik presiden itu sudah ada dalam konstitusi. Ya. Kalau yang tidak ada dalam konstitusi, dalam arti itu adalah partai politik, kalian yang sebagai filternya, generasi-generasi muda ini. Karena ini kan pengurus-pengurus badan eksekutif mahasiswa ya. Kalian ini adalah pengurus-pengurus himpunan program studi, para senat. Jangan jadi orang bodoh yang hanya bisa dicekokin
untuk mengikuti arahan seseorang hanya karena janji-janji. Ada nggak janji politikus selama ini? Ya, selama ini janji politikus pada saat pemilu itu yang dijalankan dengan baik dan benar. Ada nggak? Ayo, jawab dong. Ada nggak? Ada nggak yang dijalankan? Mana nih suaranya ini? Generasi muda. Nggak ada. Kok masih didengar? Udah tahu nggak ada, masih didengar juga. Mereka yang kepintaran atau kita yang bodoh nih? Inilah program pemerintah yang selalu membuat pembodohan dan pemiskinan pada masyarakat bangsa ini, supaya gampang dicekokin, dibayar, dibeli suaranya, dibodohi, untuk tetap percaya. Politikus dilahirkan untuk berbohong. Ya, kalau nggak berbohong dia nggak akan bisa berkuasa. Kan ada ada satu kata-kata yang dibuat oleh salah satu pujangga kita masa lalu, ya, pujangga ini. Politikus sendiri tidak percaya pada kata-katanya. Jadi mereka akan heran kalau ada masyarakat yang percaya omongan mereka. Mereka selalu berjanji. Kalau nanti ditagih janjinya dan itu belum ditepati, gampang ya bikin janji lagi. Kan itu. Kan cuma janji doang kan. Ini yang harus kalian tahu, ya, kalian pahami. Dan kita juga sama-sama duduk di sini karena kita ingin menyatukan visi dan misi dari keluarga besar Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, bahwa kita ingin pemilu kita ini damai. Kita tidak ingin dimasuki atau dicekoki ataupun mendengarkan sebuah berita-berita hoak, berita-berita bohong, berita-berita tendensius, berita-berita dari orang yang punya kepentingan untuk berkuasa atau untuk menyelamatkan dirinya. Dalam 1 minggu terakhir ini begitu ramai berita-berita tentang adanya kritikan guru besar terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Saya seorang akademisi, saya seorang pembina pendidikan, saya orang yang sangat memahami bagaimana peraturan dunia pendidikan, jadi bingung. Karena kampus itu adalah tempat yang paling sakral, tempat yang paling independen. Tidak boleh dimasuki oleh kepentingan politik. Bahwa kalian punya politik, punya kepentingan politik, punya pemilihan pada calon-calon pemimpin dan partai politik, silakan. Itu tidak dilarang dan itu hak kalian. Tapi menggunakan sarana-prasarana kampus untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan seseorang yang dianggap katanya tanpa kepentingan, itu saya haramkan. Ya, jadi tidak boleh ada deklarasi apapun di dalam kampus. Saya ingatkan kepada semuanya, ya. Kalau kalian ingin berpolitik di luar, silakan. Tapi kampus adalah wilayah independen. Karena siapapun pemenangnya, kampus tetap akan berdiri tegak, memberikan pencerahan, pendidikan, dan mencerdaskan anak bangsa.
bukan untuk mendukung salah satu dari partai politik. Demokrasi yang banyak dibincangkan adalah demokrasi yang katanya dirusak oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan adanya pelanggaran-pelanggaran tentang HAM, korupsi. Saya udah sebenarnya capek juga ya kalau kalian, mudah-mudahan kalian masih ingat, dan ya saya puji Tuhan sampai hari ini tidak ada kegiatan apapun yang dapat merusak nama kita sebagai akademisi UPA 45 Jakarta. Demokrasi kita ini demokrasi banci. Apakah kalian punya hak untuk memilih orang yang kalian suka untuk menjadi pemimpin kalian? Baik itu di legislatif ataupun pemilihan presiden. Ada nggak demokrasi itu? Nggak ada. Kalian hanya dicekoki dan disiapkan oleh partai politik untuk memilih A, B, dan C yang sudah disiapkan. Ini memang sistem kita yang membuat kita menjadi seperti itu. Jadi kalau bilang demokrasi kita sudah dirusak ini itu, enggak. Demokrasi kita memang bukan demokrasi yang memang seperti di negara-negara maju. Siapapun boleh maju menjadi pemimpin. Enggak. Karena Indonesia itu adalah partai politik sistem. Partai politik yang berkuasa. Bukan rakyat yang berdaulat. Itu yang mesti kalian ingat. Ya, jadi kalau kalian nanti Tuhan izinkan menjadi pemimpin bangsa ini, rubah. Ya, merubah undang-undang itu bukan sebuah kejahatan. Undang-undang kita aja udah berkali-kali dirubah ya. Undang-undang dasar kita ini hari ini Undang-Undang Dasar tahun 2002, bukan tahun 45 lagi. Itu kita mesti sama-sama tahu ya. Adendum yang berkali-kali membuat Undang-Undang Dasar 1945 berubah menjadi Undang-Undang Dasar tahun 2002. Kalian pasti udah sangat tahu itu ya. Karena kalian juga terutama yang di FISIP ya, ilmu sosial dan ilmu politik di sini. Bidang hukum, semua pasti tahu. Kalian sebagai pimpinan-pimpinan dari badan kemahasiswaan ini harus bisa memberikan masukan kepada teman-teman kalian di organisasi kalian. 17 Agustus adalah kampus yang mendukung pemilu damai. Itu yang harus ditetapkan dan kita junjung tinggi itu. Tidak boleh ada satupun guru besar atau siapapun mengatasnamakan kampus kita untuk mengkritik atas nama kampus kepada pihak-pihak tertentu. Kenapa? Pasti ada pertanyaannya, kenapa kok nggak boleh? Kan katanya demokrasi, bebas berpendapat dan bebas bersuara. Saya jelaskan sedikit aja ya. Kalian adalah insan-insan intelektual, insan-insan akademis yang bertujuan dan mempunyai tugas mencerdaskan bangsa. Apakah Indonesia hanya dipimpin oleh satu orang presiden? Dalam hal ini Bapak Joko Widodo. Apakah iya? Tidak. Negara ini dipimpin oleh trias. Trias apa? Trias koruptika. Ya. Bangsa kita dipimpin oleh trias koruptika, bukan trias politika. Ada nggak lembaga yang tidak korupsi? Nggak ada, bagus. Kalau ada, saya minta kamu sebutkan satu aja lembaga yang tidak korupsi. Mulai dari eksekutif, masuk penjara. Legislatif, masuk penjara. Yudikatif, masuk penjara. Itu pun masih dipilih-pilih yang masuk penjaranya. Kalau nggak dipilih-pilih,
Saya nggak tahu, mungkin penjara itu isinya bukan masyarakat lagi ya, bukan maling ayam seperti hari ini. Mereka yang mengaku pemimpin itu akan memenuhi ruang-ruang dan kamar-kamar penjara itu. Jadi kalian jangan dibodohi ya. Ingat, fitnah-fitnah nggak apa-apa, karena memang politikus dilahirkan untuk berbohong. Tapi yang kalian harus ingat satu hari ini, kampanye hari ini bukan tentang visi misi bagaimana menjalankan bangsa ini ke depan dengan baik dan benar, mensejahterakan, mencerdaskan, memberikan jaminan sosial dan kesehatan. Tapi kampanye yang isinya hanya fitnah, caci maki dan menjatuhkan salah satu pihak supaya tidak dipilih. Ya, nanti kita akan diskusikan sama-sama di sini. Kita bebas untuk berdiskusi dan kalian juga bebas bertanya. Apa yang kalian semua ingin tahu? Itu aja ya. Terima kasih. Selamat siang.